Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 15 September 2024. Sebagaimana biasanya, beta akan tetap dan terus memperlihatkan dan memberikan penjelasan kepada semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Sejauh ini kita berbicara tentang Indonesia sebagai bangsa dan negara merdeka, atau dibilang juga berdaulat, katanya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Nyatanya, Indonesia itu sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ya, semua orang tahu siapa itu Soekarno. Dia telah membubarkan Indonesia itu pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Jadi 5 tahun setelah dia membuat proklamasi, walaupun itu salah dan tidak benar, bahkan ilegal, tapi selalu digunakan oleh penerusnya seakan itu benar. Lalu kemudian 5 tahun kemudian setelah proklamasinya itu, yang ini pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, dengan statusnya sebagai Presiden Negara Federasi Republik Indonesia, sesuai dengan pelantikannya pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta, maka Negara Federasi Republik Indonesia yang diserahkan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan Unsip pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, dibubarkan atau dilikuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 Negara Indonesia Timur atau NIT dibubarkan oleh Soekarno. Jadi Soekarno dilantik sebagai Presiden Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1949 sesuai dengan sumpahnya dan janjinya di bawah atas Quran atau di bawah Quran. Dia akan menjadi Presiden Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS dan akan menjaminnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RIS 1949. Dia bersumpah di bawah Al-Quran untuk membela Indonesia. Nyatanya apa yang sudah dikatakan di hadapan Tuhan Allah, ingat toh, dia bersumpah di hadapan Tuhan Allah yang dipercayai bahwa dia akan menjaga dan menjamin keberlanjutan dari negara Federasi Republik Indonesia. Setelah 27 Desember penandatanganan penyerahan kedaulatan dilaksanakan, maka 50 hari setelah itu dia membubarkan semuanya. Indonesia sudah tidak ada. Jadi sekarang beta akan berbicara tentang Indonesia yang sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Untuk itu, segala bentuk hukum, undang-undang, aturan Indonesia 17 Agustus, Pancasila, apa saja yang menyangkut Indonesia itu, semua sudah digugurkan. Semuanya sudah dibubarkan. Semuanya sudah tidak ada. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, dan itu menyangkut RI dan NKRI, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Saudara-saudara, Anda Presiden Republik Indonesia, Anda Wakil Presiden Republik Indonesia, Anda Jenderal dari TNI dan Polri, Anda adalah Mahkamah Agung, Anda adalah Mahkamah Konstitusi, Anda adalah Ketua DPR dan MPR RI di Senayan Jakarta,
dengarlah dan pertimbangkanlah pernyataanku ini. Segala apa saja yang menyangkut Indonesia telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Untuk itu, Indonesia yang ada sekarang ini itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Melalui kesempatan ini, beta ingin menghimbau kepada pemerintah Indonesia seluruhnya, ya, agar berhentilah dan berdirilah sekarang di atas kejujuran dan keadilan untuk berbicara tentang Indonesia. Anda tidak bisa lagi melarikan diri dan terus hidup dengan tipu daya tentang Indonesia. Tidak bisa. 74 tahun penipuan dan kebohongan tentang Indonesia sudah merajalela di mana-mana. Sekarang waktunya untuk membuka semua tipu daya, lembaran kebohongan dan tipu daya yang disembunyikan selama ini menjadi kenyataan. Pemerintah Indonesia dituntut untuk harus jujur, ya, berhenti dari tipu daya dan omong kosong, karena itu akan merupakan modal kehancuran buat Indonesia. Indonesia sudah dihancurkan, ya. Indonesia sudah dibubarkan. Kenapa terus dibilang ada? Lalu menyusahkan orang yang tidak bersalah, menuduh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah untuk membela Indonesia yang salah. Kalau hari ini beta bela Indonesia berarti beta orang bersalah, beta orang penipu, beta orang pembohong besar di dunia. Karena beta sudah tahu bahwa Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Lalu kalau beta bilang itu kepada semua orang, berarti beta penipu, pembohong. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia sekarang? Maukah Anda berani membuka rahasia ini dan menjelaskan kepada semua orang bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu benar-benar sudah tiada karena telah dibubarkan, dilikuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 Jakarta. Karena Indonesia yang benar itulah sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional yang pada akhirnya menghasilkan negara Federasi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Untuk itu, kalau sekarang bukanlah RIS melainkan RI dan NKRI, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dalam berulang kali beta katakan bahwa RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Lalu bagaimana kalian bisa bilang kata makan separatis? Lalu bagaimana kalian bilang bahwa Papua itu membangun negara dalam negara? Bagaimana kalian bilang Republik Maluku Selatan membangun negara dalam negara? Bagaimana kalian bilang Aceh membangun negara dalam negara? Dasar hukumnya apa? Ingat, KUHP dan Undang-Undang 45 itu palsu semuanya. Itu bukan standar buat Indonesia. Ya. Karena Indonesia sudah dibubarkan. Jadi kalau kalian mau ngomong apa juga, mau bicara apa juga, tapi jangan lupa Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia Serikat di kala itu pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia sudah bubar. Dan sampai dengan hari ini yang dimaksudkan di Indonesia sesuai dengan pengakuan dan keputusan oleh pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 sebagaimana yang dimaksudkan pada hasil-hasil Kompres Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 49 tidak ada lagi. Semuanya sudah tidak ada. Indonesia sudah tiada, Indonesia sudah tiada, Indonesia sudah dibubarkan dan tidak ada lagi sampai hari ini. Untuk itu, kalau ada Indonesia lain dari yang telah dibubarkan itu, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Tidak punya kedaulatan. Palsu, ilegal, unkonstitusional. Ya.
Indonesia adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Jadi sekalipun menggunakan Undang-Undang Dasar 45 ke KUHP ke apa saja kalian mau buat, itu adalah bukti nyata dari konsep kriminal. Maukah Anda membuat undang-undang baru? Maukah Anda membuat hukum baru? Maukah Anda membuat ibu kota baru? Maukah Anda membuat apa saja sesuai dengan maksud kalian untuk Indonesia itu? Itu adalah konsep kriminal internasional. Atau yang sering dipakai dalam bahasa Inggris sebagai konspirasi internasional. International conspiration. Saudara-saudara, pada hari ini, tanggal 15 September 2024, ya, ingatlah bahwa sejak bulan Oktober 2023 bersamaan dengan penyerangan Hamas 7.000 roket ke Israel, beta sudah menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu tidak pernah ada. Lalu dari mana datangnya Indonesia itu? Indonesia adalah satu istilah dalam pembentukan. Dengar? Indonesia ini adalah satu istilah yang dibentuk, bukan ada. Indonesia ini adalah satu istilah yang dibentuk. Tanpa pembentukan Indonesia tidak ada. Keberadaan Indonesia ini oleh karena dibentuk. Kalau tidak dibentuk, tidak ada. Seperti ini benda. Ini benda. Kalau tidak dibentuk, bukan ini, benda ini tidak ada 0,0 kosong. Tapi setelah dibentuk, mempunyai makna yang hebat dalamnya. Ini. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia itu bukan bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini selain dari dibentuk. Ya, dibentuk oleh Soekarno dan kawan-kawannya, kemudian diperbaiki dan dibetulkan melalui 9 perjanjian penting internasional. Jadi Indonesia itu bukan ada, melainkan dibentuk. Sekali lagi, beta menghimbau kepada pemerintah Indonesia secara menyeluruh, dari pusat sampai kepada pedesaan, supaya sadar dan mengerti bahwa Indonesia itu bukan bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini, melainkan itu adalah satu pembentukan. Semoga kata ini jangan dilupakan oleh siapapun yang mendengarnya. Dan beta akan terus mengulangi kata ini berulang kali untuk dimengerti oleh semua rakyat Indonesia, termasuk ILC, Indonesia Lawyer Club, supaya sadar dan tahu bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia. Indonesia itu adalah satu nama yang dibentuk oleh Soekarno dan kawan-kawannya sebagai bangsa dan negara. Itu dibentuk. Hal mana sesuai juga dengan yang dikatakan oleh Profesor Siti Zuhro, peneliti senior dari LIPI, dikatakan bahwa NKRI itu dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar. NKRI itu dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar. Jadi Indonesia ini adalah nama dari pembentukan. Maluku bukan dibentuk, Jawa bukan dibentuk, Sumatera bukan dibentuk, Sulawesi bukan dibentuk, Kalimantan bukan dibentuk, Bali bukan dibentuk, Timur bukan dibentuk. Indonesia itulah pembentukan. Berulang kali dari saat ini akan terus beta ingatkan kepada semua orang dalam pembicaraan berikutnya nanti. Beta gunakan kata ini. Ya, Indonesia bukan negara, Indonesia bukan wilayah, Indonesia bukan bangsa, melainkan itu adalah pembentukan. Ya. Jadi, mau bicara apapun juga, itu adalah konsep pembentukan dan pembubaran. Indonesia dibentuk
kemudian dibubarkan. Sudah dibentuk melalui 9 perjanjian penting internasional dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, dan sah dengan mempunyai kekuatan dasar hukum yang paling teguh, yang dalamnya terdapat kata tidak bisa lagi dicabut. Jadi keputusan dan pengakuan pemerintah kerajaan Belanda menyerahkan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat kepada bangsa yang memilikinya, kepada bangsa yang membentuknya, dan kepada bangsa yang memilikinya, dengan catatan tidak bisa lagi dicabut. Jadi negara Federasi Republik Indonesia itu sah sampai dunia ini kiamat. Tidak bisa lagi dirombak. Tidak bisa lagi dirombak. Untuk kepentingan pembentukan. Nah, ingatlah, Indonesia adalah negara pembentukan dan pembubaran. Sudah dibentuk, setelah itu dibubarkan lagi. Ya, jadi kalau sudah dibubarkan, hilang, tidak ada punya bekas. Kalau Maluku dibubarkan atau Maluku ditolak, Maluku ada. Kalau Jawa dibubarkan atau Jawa ditolak, Jawa ada. Kalimantan dibubarkan atau apa kan tetap ada. Sumatera tetap ada. Ya, Sulawesi pun demikian, Bali pun demikian, Timur pun demikian. Tapi Indonesia kalau ditolak, di mana adanya? Sekarang kita harus berjuang, kita harus berani membongkar rahasia ini supaya terbongkar. Ya, Indonesia sudah ada. Siapa yang mengakui Indonesia? Siapa yang membela Indonesia? Indonesia sudah dibubarkan. Hukum manakah yang bisa membela Indonesia? Kalau sampai terdapat tahu bahwa Sekretaris Jenderal PBB mengakui Indonesia negara mereka berdaulat, beta akan bongkar. Itu penipuan. Itu namanya konspirasi internasional, komplot teori. Untuk itu beta menghimbau kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Anda sebagai wanita yang berkecimpung di bidang politik selama masa Jokowi, tapi ingat, Anda termasuk Menteri Luar Negeri penipu dan pembohong yang sangat lihai. Tipu daya di mana-mana, bohong. Ya, Anda tidak tahu sejarah, Anda tidak tahu hukum, Anda tidak tahu aturan. Anda berdusta, Anda pembohong. Seharusnya Anda mesti berkata kepada Sekretaris Jenderal PBB, kalau menempatkan Anda sebagai seorang penting dalam posisi PBB, Anda mesti katakan, maaf Tuan, saya mesti berhati-hati dengan cara semuanya, semua caranya, karena negara Indonesia ini bukan negara benar. Ya, ini negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu, beta berani menerima bertanggung jawab dari PBB, karena bisa berbahaya di masa depan. Tapi Anda sanggup saja terima, ya. Anda mau jadi pimpinan ini kah, pimpinan itu kah, Anda terima saja. Karena mengingat bahwa untuk nama Indonesia dibela dan dipertahankan, pencuri dan pemberontak dan perampok dan penipu dan pembohong dibela, sama saja mati. Ya. Penipu dan pembohong dan perampok dan penjahat, biar mau dibela dengan 1000 kekuatan pembelaan sekalipun, tapi kalau itu sudah menyangkut penipuan, kebohongan dan bersalah, tetap salah. Peperangan antara Israel di Timur Tengah, peperangan antara Rusia dengan Ukraina, sekarang ini dicari siapa benar, siapa salah. Bukan siapa kuat, siapa kuat, siapa menang. Sekarang di Timur Tengah itu mau dicari itu siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan siapa kuat, siapa menang. Siapa yang salah, siapa yang benar. Di Ukraina dan Rusia juga begitu. Siapa salah, siapa benar. Fakta hukum sejarah akan membuktikan semua itu. Demikian juga di Indonesia. Fakta hukum sejarah akan membuktikan bahwa kalian adalah palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Ya, Indonesia adalah negara pembentukan dan pembubaran. Itu tema dan beta akan terus membicarakan sampai lama. Indonesia adalah negara pembentukan dan pembubaran. Itu tidak pernah ada, itu dibentuk. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr.
Siti Zuhro, peneliti senior dari LIPI. Dia katakan NKRI itu dibentuk berdasarkan 4 konsensus dasar. Tadi dia beta tolak itu kata. Sekarang kata itu berguna buat beta, dan beta punya semua dan dunia semuanya. Bahwa NKRI itu dibentuk. Terima kasih. Tadi beta tolak itu kata. Beta semua pakai itu kata, akan saya laku. Sekarang dengan beta analisa baru beta dapat tahu bahwa kata pembentukan itu penting. Indonesia itu dibentuk. Ya, bukan ada. Hal mana tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo dan Konvensi Wina sebagai bangsa dan negara merdeka berdaulat dan berhak menerima kemerdekaan kedaulatannya. Nah, sekarang pemerintah Belanda sudah pintar membuat satu sistem yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang dikenal dengan 9 perjanjian penting internasional, tapi dibubarkan oleh Soekarno. Pada saat dibubarkan, maka terjerumuslah semuanya dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kedaulatan. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada semua anggota kabinet Jokowi di Jakarta, semua anggota DPR MPRI di Senayan Jakarta, begitu juga dengan Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, sebuah anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, dan mahasiswa dan guru-guru besar di Universitas Patimura, UKIM, IAIN, dan lain-lain. Ingat, apa yang beta katakan ini benar dan 100% benar, tidak ada satu pun yang salah. Ya. Indonesia itu adalah bukti nyata dari 2 hal, yaitu 1, pembentukan dan pembubaran. Nah, sekarang kalau berbicara pembentukan semua sudah berakhir, segala selakulah sempakailah semua sudah habis karena sudah dibubarkan. Sekarang kita harus berbicara mengenai pembubaran. Kalau sudah dibubarkan mau dapat apa lagi? Ya. Beta punya pemimpin bangsa dituduh sebagai makanan separatis dengan tindakan yang begitu biadab dari Jawa dan Jakarta sampai membunuh beta punya presiden. Itu kan tindakan biadab, tindakan kurang ngajar. Ya. Gara-gara Pancasila dan Undang-Undang 95 dan KUHP 58, beta punya pemimpin dibunuh untuk Indonesia. Nyatanya Indonesia itu sudah tidak ada. Ya. Lalu ini bikin apa? Ini kriminal atau tidak? Ini teroris atau tidak? Untuk itu betul himbau sekali lagi kepada Kapolda, Pangdam 16 Patimura, sebuah anggota DPRD di Karangpanjang Ambon. Ingatlah dan sadarlah bahwa kalian bertanggung jawab untuk menanyakan dan memintakan pertanggungjawab dari pemerintah Indonesia bahwa apa sebab Republik Maluku Selatan disalahkan sementara Indonesia sendiri sudah dibubarkan dan tidak ada lagi. Yang ada sekarang ini adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Jadi kalau berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 45 ke KUHP, itu 0,0,0,0 omong kosong semuanya. Ya. Itu tipu semuanya, itu bohong semuanya. Mungkin di Jawa boleh bisa bicara itu soal, tapi di Maluku tidak bisa, di Papua tidak bisa, di mana-mana tidak bisa. Karena Indonesia tidak ada. Indonesia tidak dibubarkan. Soekarno yang bubar kok enak aja. Dia proklamasi kalian puji. Pembubarannya kalian tidak puji. Itu kan kurang ajar. Sekarang beta tuntut. Kalau proklamasi kalian bilang itu benar, maka pembubaran juga kalian harus bilang benar. Ya. Untuk itu kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, pengadilan di Ambon, kejaksaan di Ambon sadar akan hal ini. Ya. Jangan pura-pura. Ya. Dia bikin diri omong kosong, takut dan segala macam, padahal rakyat menderita. Lalu tuduh rakyat kata makar. Berani beta dengar itu, beta katakan orang habis-habis. Ya. Itu artinya menunjukkan bahwa orang di pengadilan Ambon itu bodoh semuanya, ngawur semuanya, omong kosong semuanya, tai kucing semuanya. Ya. Apa-apaan ini bicara hukum buat bela Indonesia yang sudah palsu, lalu bilang rakyat RMS makar separatis, kurang ajar, biadab kalian semua. Ya. Nah, melalui kesempatan ini, beta ingatkan Anda sekalian, semoga sadarlah dan belalah kebenaran, jangan tipu daya.
Ya, lihat Papua sekarang menderita gara-gara banyak orang terlibat dalam tipu daya dan omong kosong. Ya, gara-gara Kepeng punya mainan buatan, jual saudara. Itu tidak boleh. Ya, sekarang kalian semua punya muka dan nama, kata su tahu. Ya, jangan lagi main-main tipu-tipu, jangan, kasihan. Rakyat menderita dalam kebenaran. Lalu kamu orang ini makan puji buat kepentingan Jawa dan Jakarta, itu tidak boleh. Berani harus sekarang menyatakan diri. Beta sekali lagi menekankan kepada semua anggota DPRD di Maluku. Bangkitlah semangatmu kepada mahasiswa di Universitas Patimura di Maluku, IAIN semuanya, UKIM. Bangkit. Katakanlah kepada dunia bahwa Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ini yang ada sekarang itu Indonesia palsu. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk hal ini. Kalau dia berani bilang 17 Agustus itu benar, dia mesti juga berani bilang bahwa yang pembubaran itu juga benar. Dia mesti berani, dia mesti jujur, dia mesti adil dalam hal ini. Dia cuma hanya bilang 17 Agustus, lupa kepada 15 Februari 1950 pembubarannya. Semoga dengan pernyataan beta ini hari ini mendapat perhatian serius dari semua anggota pemerintah Indonesia tentang apa sesungguhnya Indonesia. Ya. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.